Assalamualaikum teman-teman. Ini adalah video ketiga dari seri saham. Soalnya seperti yang di video 1 sama video 2 ya. Oke, kembali lagi 2019. Di 2018 kemarin kita remind sebentar, dia mulai ada transaksi treasury share sehingga kita update posisinya. Kalau ada treasury share berarti nambah TS tapi ngurangi OS. Kalau TS-nya dijual berarti outstanding-nya bertambah, TS-nya berkurang, ini lembarnya berkurang, lembar di sininya jadi bertambah. Oke, ini untuk mengupdate posisi. Kita lihat posisi 2019. Di 2019 DKI menjual secara tunai sisa saham preference yang dimiliki dengan harga jual 214, saham treasury yang dijual sebanyak 300.000. Ini agak tricky kata-katanya sisa saham, sisanya berarti semua. Ternyata yang dijual hanya 300, padahal kita tahu posisi kita tadi 800, 100, 200. Berarti sisanya sebenarnya masih ada 500 lembar saham, 300-nya yang dijual. Oke, kita lihat 300 dijual, maka dengan harga jualnya 214 turun dari sebelumnya harga perjualannya 215, maka cashnya akan terima 214 dikali dengan 300 lembar, 300.000 lembar. Kemudian treasury share-nya 215 kali 300.000 lembar. Nah, selisihnya tentu akan gede, TS-nya yang berkurang karena 215 ya, sehingga selisihnya 300.000 ini kita bebankan ke share premium untuk treasury share. Kemudian di sini karena ada penjualan 300, kita update posisinya 300, kita update posisinya 300 juga. Oke, kemudian nomor 2, perusahaan mengumumkan akan bayar dividen saham sebanyak 10%. Harga pasar sahamnya adalah harga pasar saham saat itu adalah 225 per lembar. Dividen tersebut diperuntukkan bagi pemegang saham biasa. Tidak ada dividen untuk saham preferen pada tahun ini. Jadi ya posisi seperti ini bisa jadi karena mungkin preferensinya itu benar-benar dia hanya terima cash gitu ya. Jadi ya kalau ada saham dividen saham dia nggak dapat. Oke, jadi nomor 2 ini akan bayar dividen, maka kita akan catat dulu pengumuman tersebut dengan mencatat share dividen sebanyak 10% dikali dengan 225 dikali dengan jumlah lembar sahamnya. Nah, lembar sahamnya berapa? Disinilah gunanya kita mengupdate posisi outstanding karena sekali lagi saham itu diberikan kepada outstanding ya, outstandingnya kita update posisi. Jadi di sini posisinya tinggal berapa, kita tinggal jumlahkan saja. Kita jumlahkan dari 5 juta tambah 700 kurangi 800 tadi karena jadi treasury. Kemudian treasury dijual, posisinya tinggal 5.500 lembar. 5.500 lembar ini kemudian kita kalikan dengan 10% ya. Ya, jadi gunanya tadi kita mengupdate posisi jumlah lembar saham adalah di sini. Kemudian di OSDD-nya, ordinary share dividend distributable-nya, berarti 10% kali 200, parnya tadi 200 ya, dikalikan dengan jumlah lembarnya tadi 5.500 lembar. Kemudian selisihnya nanti akan masuk ke share premium di ordinary share. Sekali lagi kita masih menggunakan nilai pasar sebagai dalam pencatatan stok dividen ya. Jadi asumsinya ini masih pakai nilai pasar. Artinya nilai 225 inilah yang kita gunakan. Kalau kita pakai nilai par value maka bukan 225 ya, tapi 200 pas. Jadi mungkin nanti tidak ada lagi share premium dari ordinary share yang bertambah ya. Tapi sekali lagi karena ini pendekatannya adalah pakai harga pasar maka kalinya adalah 225. Oke, sehingga 225 kali 10% kali jumlah lembar saham yang totalnya adalah di sini. Kemudian ini dikalikan. Oke, kemudian nomor 3, perusahaan melakukan pendataan atas para pemegang saham biasa yang kemudian membayarkan. Nomor 3 ini didata kemudian langsung dibayar sehingga jurnalnya adalah OSDD pada ordinary share.
jumlahnya tentu saja sama dengan yang di sebelumnya tadi ya, perhitungan di sebelumnya. Kemudian karena ini sudah dibayar maka posisinya menjadi 110%, 110% ya, karena dividennya 10% dikalikan dengan 5.500.000, sehingga posisi terakhir jumlah lembar sahamnya adalah 6.050.000 ya, 6.050.000. Oke. Ya, ini nomor 3. Kemudian nomor 4. Nomor 4 membukukan laba sekian, maka kita catat income summary dari return earning. Kemudian jangan lupa penyesuaian atas return earning karena pembayaran dividen, return earning berkurang, share dividen ini tadi ditutup ke return earning dengan total sebesar 127.750 seperti jurnal sebelumnya. Oke, ini soal nomor tahun 2019. Kita lanjut di video berikutnya untuk tahun 2020.